Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Merebaknya penyakit mulut dan kuku menyebabkan harga sapi di Pasar Beringkit, Badung menurun. Pemilik usaha investasi gold coin Rizky Adam diperiksa polisi selama 12 jam. Warga Kanada jatuh dari jembatan setinggi 50 meter di Uluwatu, mewarnai SSC Bali sepekan minggu ini. Pasca merebaknya penyakit kuku dan mulut atau PMK di Jawa Timur dan Aceh, harga sapi mulai menurun. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah pedagang sapi di Pasar Beringkit, Badung. Harga sapi potong menurun hingga Rp3.000 per kilogram. Harga dikhawatirkan terus menurun jika penyakit mulut dan kuku semakin menyebar luas. Merosot turun lagi selisih lagi 3.000. 3.000 Pak? 3.000 per kilo untuk sapi potong. Oh, 3.000 per kilo untuk sapi potong. Untuk sapi korban per hari ini masih normal. 46,5 ton sapi potongnya yang merosot turun drastis. Situasi tidak memungkinkan dengan ada penyakit PPKM, penyakit kuku sama mulutnya. Dampak dari Jawa Timur, penyakit menularnya. Jadi berpengaruh Pak nih? Drastis pengaruh, apalagi dengan situasi izin antar pulau tidak keluar. Oh, ini mulai tanggal 9 ya. Mulai tanggal 9 Mei kemarin. Eksportir semua jadinya bertahan diri. Ini sapi saya semua ngetok rugi di pakan kita. Pakan sehari kita beli 1 juta sampai 2 juta. Per hari ini sapi kita ada 70 ekor. 70 ekor. 70 ekor. 3 kandang. Kita nunggu ini pemerintah. Ya mudahan Gubernur Bali Pak Koster mau beginiin petani sama eksportir. Dampaknya biar nak kayak gini kita. Penjual sapi mendesak pemerintah mencari solusi agar harga sapi tidak terus anjlok. Mereka takut merugi karena selama ini mengirim sapi keluar Bali dalam jumlah banyak. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Dinas Kesehatan Bali meminta warga bisa mengenali ciri-ciri hepatitis akut misterius. Menurut Kementerian Kesehatan, ciri-ciri saat terjangkit hepatitis akut misterius diantaranya mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Ciri-ciri lainnya, air seni berwarna pekat hingga muncul warna kuning pada mata dan kulit. Kondisi ini bisa berlanjut pada gangguan pembekuan darah, kejang, hingga penurunan kesadaran. Yang penting pertama gejalanya yang penting ketahui sama masyarakat, para orang tua, seperti karena ini gejala seperti hepatitis, padahal ini bukan hepatitis karena penyebabnya bukan salah satu virus hepatitis, tapi gejalanya seperti hepatitis, seperti mual, muntah, diare yang perlu saya mungkin sampaikan yang perlu diwaspadai oleh masyarakat ya. Kalau ada anak-anak cerita mual, muntah, diare, ada demam ringan, terus nanti ada lagi selanjutnya ada kuning di kulit, di mata, selera tampak kuning mendadak, dan urinnya anaknya agak pekat, itu harus cepat dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Ciri-ciri serupa sempat muncul di Buleleng, namun setelah diuji ternyata hanya hepatitis biasa. Dengan mengenali ciri-ciri hepatitis akut misterius, warga bisa segera bertindak jika menemukan kasus tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.
TNI Angkatan Laut siap mendukung pengamanan presidensi G20 di Bali akhir tahun ini. Sejumlah kapal milik TNI AL akan disiagakan di perairan Bali. Kapal komando hingga sejumlah kapal perang akan diturunkan sesuai kebutuhan. Tentunya nanti akan kita siapkan pengamanan di Laut Bali ini, khususnya Laut Balu dan Selat Lombok, ya, dengan kapal-kapal yang tentunya tadi yang sudah kita lihat bersama, ya mungkin hampir sama seperti ini. Jadi ada kapal markasnya yang besar, kemudian ada kapal-kapal kombatan yang nantinya akan sebagai tabir untuk melaksanakan pengamanan di Bali ini, ya, di Selat Bali dan di Laut Selat Lombok. Berapa KRI nanti? Nanti tergantung kebutuhan dulu. Ya, bisa unsur gelar, bisa kita gerakkan unsur dari pangkalan juga. Nanti kita lihat, kita susun lagi tempatnya di mana saja untuk tempat-tempat yang akan dikunjungi nantinya. Di mana tempat rapat, kewajiban dikunjungi, tentunya akan kita sesuaikan itu. Sehingga unsur-unsur yang kita proyeksikan ini tidak mengganggu kegiatan operasi yang lain. Yudo Margono tidak merinci jumlah kapal yang akan diturunkan saat pertemuan G20. Pengamanan tidak hanya dilakukan di perairan Bali, namun hingga perairan sekitar Bali termasuk Lombok, NTB. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.